Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fenolila Ramasari, mahasiswi PPIG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik 1, demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran yang beranggotakan yang pertama Anissa Fitri SPD, yang kedua Siti Hajar SPD, yang ketiga Fenolila Ramasari, yang keempat Wafi Janatri SPD. Tugas 1.1 memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pada kasus 1. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan yang kedua, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pada kasus 1. Jawaban yang pertama, menurut pendapat kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena pada saat pembelajaran dilaksanakan, guru sudah membuat langkah-langkah yang perlu diikuti peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal, dan peserta didik diberikan pelatihan pengerjaan soal pada percobaan pertama. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah, sebagai calon guru, metode pembelajaran seperti cerita di atas adalah metode pembelajaran behavioristik, di mana proses pembelajaran diberikan stimulus oleh guru berupa urutan atau langkah-langkah dalam menghitung nilai rata-rata, dan peserta didik melakukan proses pembelajaran sesuai dengan urutan yang telah diberikan oleh guru, yang merupakan bentuk dari reaksi stimulus yang diberikan oleh guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban nomor 1, yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia adalah, yang pertama, Rina menggunakan pendekatan konkret pada proses pembelajaran. Contohnya, menggunakan alat peraga seperti benda-benda kecil yang ada di sekitarnya, seperti pena, pensil, penghapus, maupun batu. Yang kedua, Rina menggunakan permainan edukatif, sehingga permainan ini memberikan kesempatan untuk belajar dalam konteks yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat lebih semangat belajar dan memahami lebih cepat. Yang ketiga, adanya pengulangan dan pelatihan terstruktur. Latihan yang berulang akan membantu peserta didik untuk memantapkan pemahaman dan keterampilan berhitung peserta didik.
Yang keempat, menggunakan program cerita dan visual. Dengan menggunakan pendekatan visual serta narasi, dapat memenuhi gaya belajar dan membantu peserta didik untuk memahami konsep yang lebih baik. Yang kelima, dengan kegiatan berkelompok. Dengan bekerja sama, peserta didik dapat saling membantu mengajarkan rekannya agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik. Dengan menerapkan strategi ini, Rina dapat memanfaatkan teori perkembangan kognitif untuk menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, sehingga membantu mereka mengatasi tantangan belajar berhitung secara efektif. Untuk kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan untuk kasus 3. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Baiklah, saya Anissa Fitri akan menjawab pertanyaan dari kasus 3. Poin pertama, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made telah sesuai. Made di sini menggunakan contoh teks deskripsi yang relevan dengan latar belakang peserta didik. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran jadi lebih efektif karena peserta didik bisa melihat secara langsung cerita yang disajikan oleh guru secara konkret. Baik, selanjutnya untuk kasus kedua. Pada kasus kedua ini, prinsip yang digunakan oleh Made adalah kontekstualisasi, yang mana prinsip ini melibatkan penyampaian materi pelajaran dalam konteks yang mudah dikenal dan juga relevan bagi peserta didik. Di dalam tes deskripsi ini menjelaskan terkait pantai dan juga makanan khas Bali. Jadi, si Made dapat membantu peserta didik mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sehari-hari, sehingga mempermudah mereka memahami konsep tes deskripsi secara mendalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kritik. Terdapat beberapa kritikan untuk kelompok kami dari kelompok lain, yakni yang pertama, terlalu banyak teks, di mana slide yang padat membuat audiens merasa bosan. Lalu yang kedua adalah desain yang kurang menarik, di mana tampilan yang monoton dapat mengurangi perhatian dari audiens. Selanjutnya adalah saran. Terdapat beberapa saran dari kelompok lain untuk kelompok kami. Yang pertama adalah gunakan poin-poin, di mana ringkas informasi dengan poin-poin yang singkat untuk memudahkan pemahaman audiens. Yang kedua adalah desain minimalis, yakni pilih template yang sederhana dengan skema warna yang konsisten. Gunakan ruang kosong untuk menghindari kesan ramai. Yang ketiga adalah transisi yang halus, di mana gunakan transisi yang sederhana dan konsisten antar slide untuk menjaga alur presentasi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami menerima beberapa kritikan dan juga beberapa saran.
yang dimana kritikan dan saran ini dapat memotivasi kami untuk lebih baik lagi dalam mempresentasikan hasil diskusi, serta dapat memotivasi kami untuk lebih baik lagi dalam pembuatan PowerPoint. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.